Di balik meja rapat yang dipenuhi map berlogo negara, tersimpan rahasia yang tak pernah masuk notilen. Jakarta pagi itu tetap sibuk, tapi satu nyawa berhenti tanpa aba-aba. Polisi menyebutnya kematian mencurigakan. Publik menyebutnya musibah. Namun penyidik mencium sesuatu yang ganjil, jejak relasi tersembunyi, pesan yang dihapus, dan satu nama pejabat yang terlalu sering disebut, tapi selalu lolos dari sorotan. Jika kekuasaan bisa bicara, siapa yang akan ia lindungi lebih dulu? Pagi di Jakarta selalu datang dengan tergesa. Klakson bersahutan, jadwal rapat berderet di papan agenda, dan gedung pemerintahan mulai dipenuhi orang-orang yang bergerak dengan tujuan masing-masing. Di lantai atas salah satu gedung itu, seorang pejabat daerah memulai harinya dengan cara yang nyaris selalu sama tenang, tertata, dan penuh perhitungan. Namanya kerap disebut dalam berbagai forum sebagai contoh figur publik ideal. Penampilannya rapi, ucapannya terukur, dan sikapnya selalu mengedepankan nilai moral. Dalam setiap kesempatan resmi, ia tak pernah lupa menyelipkan pesan tentang integritas, tanggung jawab, dan pentingnya melayani masyarakat. Wartawan menyukainya, atasan mempercayainya, bawahan menghormatinya. Ruang rapat menjadi panggung rutinnya. Di sanalah keputusan dibuat, arahan diberikan, dan citra kepemimpinan dipertahankan. Ia duduk di ujung meja panjang, dikelilingi staf dan kepala bidang. Setiap kali berbicara, ruangan seolah menunggu. Tidak ada suara yang menyela, tidak ada keberatan yang disampaikan secara terbuka. Semua berjalan lancar, seperti mesin yang sudah lama dilumasi. Di sisi ruangan, hampir selalu ada satu sosok yang tampak lebih sibuk dari yang lain. Staf perempuan itu mencatat, mengatur berkas, dan sesekali membisikkan pengingat jadwal. Keberadaannya tak pernah mencolok, namun sulit diabaikan. Ia tahu kapan harus mendekat, kapan harus menjaga jarak. Ia hafal kebiasaan atasannya, dari urusan teknis hingga preferensi kecil yang tak tertulis di buku panduan kerja. Di mata orang lain, hubungan mereka sepenuhnya profesional. Seorang pejabat dan staf kepercayaannya, tidak lebih. Namun bagi mereka yang bekerja cukup lama di kantor itu, ada sesuatu yang terasa berbeda, bukan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan jari, melainkan kesan yang tertinggal. Terlalu sering berdiskusi, berdua, terlalu cepat memahami isyarat satu sama lain, terlalu sinkron untuk sekadar relasi kerja biasa. Agenda sosial mengisi hari-hari berikutnya, kunjungan ke masyarakat, peresmian fasilitas publik, dan pertemuan dengan tokoh-tokoh lokal. Sang pejabat selalu tampil di depan, tersenyum ramah, menyalami warga satu persatu. Staf humas berjalan sedikit di belakang, memastikan dokumentasi berjalan baik dan pesan yang disampaikan sesuai rencana. Mereka tampak seperti dua bagian dari satu sistem yang saling melengkapi. Tak ada konflik, tak ada gosip yang benar-benar berani muncul ke permukaan. Jikapun ada bisik-bisik, ia tenggelam oleh reputasi sang pejabat yang sudah terlanjur kokoh. Bagaimanapun, ia dikenal sebagai sosok yang menjaga batas, setia pada nilai, dan jauh dari skandal. Namun justru disitulah letak ketenangannya yang ganjil. Segalanya tampak terlalu rapi, terlalu terkendali. Seolah setiap gerak sudah diperhitungkan. Setiap kata sudah disaring. Tidak ada celah yang terlihat, tidak ada noda yang bisa disentuh. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, hampir tak terasa, menyelinap di sela-sela rutinitas yang semakin padat. Awalnya hanya tambahan jam kerja, rapat mendadak di luar agenda, atau pesan singkat yang dikirim di luar jam kantor. Semua masih bisa dijelaskan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional staf humas itu. Mulai lebih sering dipanggil sendirian, bukan di ruang rapat besar, melainkan di ruangan kerja yang pintunya tertutup. Topik pembicaraan pun perlahan bergeser dari sekadar strategi komunikasi menjadi obrolan tentang tekanan pekerjaan, kelelahan, dan keluhan pribadi. Sang pejabat mendengarkan dengan sikap yang tampak peduli, seolah menawarkan perlindungan di tengah kerasnya dunia birokrasi bogi sang staf. Perhatian itu terasa menenangkan, sekaligus membingungkan. Ia berada di posisi yang sulit, ingin tetap profesional, namun tak bisa menepis rasa sungkan pada atasan yang memberinya kepercayaan penuh. Pekerjaan menuntut loyalitas, sementara kedekatan emosional mulai tumbuh tanpa pernah benar-benar disepakati. Hari-harinya semakin dipenuhi tekanan, ia harus selalu siap, selalu sigap,
selalu ada. Jika pejabat itu membutuhkan sesuatu, ia yang pertama dihubungi. Jika ada kesalahan kecil, ia pula yang paling merasa bersalah. Pujian datang, tapi selalu dibarengi tuntutan yang lebih besar. Batas antara kerja dan kehidupan pribadi menjadi kabur. Sang pejabat, di sisi lain, terlihat nyaman dengan situasi tersebut. Ia tetap menjaga citra di hadapan publik, tetap berbicara soal nilai dan integritas di forum resmi. Namun, di balik itu, ia mulai mengatur jarak dengan cara yang hanya ia pahami. Kedekatan dijaga, tapi kejelasan dihindari. Janji-janji disampaikan tanpa bentuk yang pasti cukup untuk menenangkan, tidak cukup untuk memberi kepastian. Setiap kali staf humas mencoba menanyakan arah hubungan mereka, jawabannya selalu menggantung. Nanti kita bicarakan, atau sekarang, belum waktunya. Kalimat-kalimat itu terdengar bijak, namun perlahan menjadi beban. Ia merasa terikat pada sesuatu yang tak pernah benar-benar diakui. Relasi kuasa mulai mengambil alih ruang empati. Sang pejabat memegang kendali penuh atas pekerjaan, atas ritme komunikasi, bahkan atas suasana hati. Tanpa ancaman terbuka, tanpa paksaan yang kasat mata, tekanan itu bekerja dengan cara yang lebih halus. Staf humas itu mulai merasa sulit berkata, tidak, sulit menarik diri, dan semakin sulit membedakan mana kewajiban, mana barisan lingkungan kantor, tetap berjalan normal. Tak ada yang menyadari perubahan kecil itu. Senyum masih terjaga, kinerja tetap baik, dan citra sang pejabat tak tergoyahkan. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang tumbuh. Perlahan kegelisahan yang tak memiliki ruang untuk diungkapkan. Malam itu Jakarta terasa lebih lambat. Hujan turun tipis, menyisakan kilap di aspal dan udara lembab yang menempel di kulit. Apartemen dinas berdiri tenang di tengah kawasan yang biasanya ramai, seolah terpisah dari hiruk-pikuk kota. Di lantai yang jarang dikunjungi tamu, lampu koridor menyala temaram, memantulkan bayangan panjang yang bergerak pelan. Staf humas itu datang dengan langkah ragu. Undangan pertemuan disampaikan singkat, tanpa penjelasan. Ia sudah terbiasa dengan panggilan mendadak, namun malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengendap sejak siang, rasa ingin bicara, yang tak lagi bisa ditunda. Pintu tertutup di belakangnya, dan keheningan langsung mengambil alih. Apartemen itu rapi, terlalu rapi. Setiap benda berada di tempatnya, seolah menjadi saksi bisu dari kehidupan yang terkontrol. Sang pejabat menyambut dengan nada tenang, menawarkan duduk, berbicara soal pekerjaan seperti biasa. Namun percakapan itu segera bergeser. Topik yang selama ini dihindari, akhirnya muncul ke permukaan. Ia bertanya tentang kejujuran, tentang arah, tentang masa depan yang selalu disebut, tapi tak pernah dijelaskan. Suaranya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena lelah. Bertahun-tahun berada dalam kedekatan tanpa kepastian telah mengikis batas sabarnya. Ia merasa terjebak di antara tanggung jawab pekerjaan dan perasaan yang tumbuh tanpa ruang aman. Sang pejabat mendengarkan, namun jawabannya tetap berputar. Ia berbicara tentang waktu yang belum tepat, tentang risiko, tentang menjaga semua tetap aman. Kalimat-kalimat itu terdengar rasional, namun terasa dingin. Di balik nada yang terkontrol, ada upaya mempertahankan kendali. Ia tidak ingin situasi berubah, apalagi terbuka. Ketegangan meningkat, bukan lewat teriakan, melainkan lewat jeda-jeda panjang. Tatapan yang tak lagi sejalan, keheningan yang terasa berat. Staf humas itu menyampaikan satu hal yang selama ini ia simpan, keinginannya untuk berhenti hidup dalam bayang-bayang. Ia ingin kejelasan, atau ia akan bicara, bukan untuk menjatuhkan, katanya, melainkan untuk membebaskan diri. Kata-kata itu mengubah suasana. Sang pejabat berdiri, berjalan menjauh sejenak, lalu kembali dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia tentang konsekuensi, tentang nama baik, tentang banyak hal yang bisa runtuh jika rahasia keluar. Bukan ancaman langsung, tapi cukup untuk menekan. Relasi kuasa yang selama ini samar kini terasa nyata. Percakapan berakhir tanpa kesepakatan. Tidak ada pelukan, tidak ada janji baru. Hanya kelelahan yang menggantung di udara. Waktu berjalan, hujan di luar mereda, dan kota kembali bernapas. Di dalam apartemen, keheningan menjadi semakin pekat. Apa yang terjadi setelahnya tak disaksikan siapapun. Tidak ada teriakan yang terdengar keluar,
Tidak ada langkah tergesa di koridor. Hanya sebuah malam yang berakhir dengan cara yang janggal. Pagi akan datang seperti biasa, membawa cahaya ke jendela-jendela kota dan meninggalkan satu pertanyaan besar yang tak segera terjawab. Pagi itu datang tanpa tanda apapun. Matahari terbit seperti biasa, menyinari jendela-jendela apartemen dinas yang berdiri tenang di tengah kota. Tidak ada kerumunan, tidak ada sirena yang memecah udara. Hanya satu laporan singkat yang masuk ke pusat kepolisian, laporan yang terdengar administratif, nyaris datar, namun cukup untuk menggerakkan prosedur. 2 orang penyidik tiba di lokasi menjelang siang. Mereka tidak datang dengan tergesa, tidak pula menarik perhatian. Apartemen itu tampak rapi dari luar. Petugas keamanan memberi keterangan seperlunya, menyebut bahwa malam sebelumnya berjalan normal, tidak ada suara ribut, tidak ada tamu yang mencurigakan. Semuanya terdengar terlalu tenang. Di dalam unit apartemen, suasana serupa terasa. Tidak ada barang berserakan, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada sesuatu yang langsung melompat ke mata. Namun justru itulah yang membuat penyidik berhenti lebih lama di beberapa titik. Ada keheningan yang terasa janggal, seperti ruang yang dibersihkan dari cerita, bukan dari debu. Detail kecil mulai dicatat, ponsel yang diletakkan rapi, lampu yang sengaja dimatikan, dan waktu kejadian yang tidak sepenuhnya sinkron dengan keterangan awal. Hal-hal itu bukan bukti besar, tetapi cukup untuk memunculkan tanda tanya. Dalam dunia penyelidikan, ketidakwajaran seringkali bersembunyi di balik kerapian. Tak lama kemudian, sang pejabat datang. Ia bersikap kooperatif, menjawab pertanyaan dengan tenang, bahkan menawarkan bantuan jika diperlukan. Nada bicaranya terukur, wajahnya tidak menunjukkan kepanikan. Ia menyebut kejadian itu sebagai musibah pribadi yang tak pernah ia bayangkan. Tidak ada upaya menghindar, tidak ada emosi berlebihan. Bagi polisi, sikap itu dicatat apa adanya, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai bagian dari gambaran besar. Sang pejabat menjaga jarak yang rapi, cukup dekat untuk terlihat peduli, cukup jauh untuk tidak terlibat terlalu dalam. Ia menyerahkan proses sepenuhnya pada aparat, seolah yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kasus itu kemudian diklasifikasikan sebagai kematian mencurigakan, bukan karena ada satu temuan besar, melainkan karena terlalu banyak hal kecil yang tidak sepenuhnya selaras. Polisi tahu, klasifikasi ini adalah langkah awal, bukan kesimpulan. Namun langkah awal itulah yang membuka ruang penyelidikan lebih dalam. Di luar lokasi, publik belum banyak bicara. Berita yang beredar singkat dan berhati-hati. Tidak ada nama besar yang disebut secara terbuka. Tidak ada spekulasi liar. Media memilih menunggu. Masyarakat memilih percaya bahwa semuanya akan dijelaskan pada waktunya. Namun, di meja penyidik, keheningan itu justru berbunyi paling keras. Setiap laporan ditelaah ulang, setiap keterangan disandingkan. Ada perasaan bahwa kasus ini tidak akan sesederhana yang terlihat, bahwa di balik apartemen yang rapi dan sikap yang tenang, tersembunyi cerita yang belum mau muncul ke permukaan. Beberapa hari setelah laporan pertama, arah pembicaraan mulai berubah, bukan di ruang penyidik, melainkan di luar sana di koridor kantor. Di pernyataan singkat yang rapi, di potongan berita yang memilih kata dengan hati-hati, peristiwa itu pelan-pelan dibingkai sebagai urusan pribadi, sesuatu yang tidak pantas dibesar-besarkan. Sebuah kejadian manusiawi yang, menurut sebagian orang, seharusnya ditangani dengan empati, bukan sorotan. Narasi itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia disusun dengan tenang, seolah mengikuti alur yang wajar. Pernyataan resmi dikeluarkan, menghormati proses hukum, menyerahkan sepenuhnya pada aparat, meminta publik tidak berspekulasi. Kalimat-kalimatnya terdengar netral, bahkan menenangkan. Namun bagi penyidik, nada yang terlalu rapi seringkali menyimpan tujuan. Tekanan tidak datang dalam bentuk perintah. Tidak ada telepon bernada keras. Tidak ada instruksi tertulis. Yang ada hanyalah saran, pengingat, dan bisikan halus tentang stabilitas, tentang citra lembaga, tentang kepentingan yang lebih besar. Lingkaran elit bergerak dengan cara yang nyaris tak terlihat, mempengaruhi suasana tanpa meninggalkan jejak. Di sisi lain, bukti yang dimiliki polisi memang terbatas. Tidak ada saksi langsung, tidak ada rekaman yang jelas dari malam kejadian. Waktu kejadian masih diperdebatkan, dan keterangan yang ada cenderung seragam.
terlalu seragam. Setiap potongan informasi terasa seperti sudah disepakati sebelumnya. Opini publik pun mulai condong. Banyak yang sulit percaya bahwa figur yang selama ini dikenal bersih bisa terlibat dalam perkara serius. Reputasi menjadi tameng yang kuat. Di media sosial, pembelaan muncul lebih cepat daripada pertanyaan. Tunggu hasil resmi, kata mereka, sambil diam-diam menutup ruang diskusi. Namun justru di tengah keterbatasan itulah, kecurigaan penyidik tumbuh. Mereka mulai melihat pola, bukan pada satu pernyataan, melainkan pada rangkaiannya. Bukan pada satu orang, melainkan pada cara banyak orang bersikap sama. Ada kehati-hatian yang berlebihan. Ada upaya merapikan cerita sebelum cerita itu benar-benar dipahami. Penyidik menyadari bahwa kasus ini bukan hanya soal apa yang terjadi di satu malam, melainkan tentang bagaimana peristiwa itu diceritakan ke publik, dan siapa yang diuntungkan dari cerita tersebut. Mereka mencatat setiap pergeseran narasi, setiap perubahan kecil dalam bahasa yang digunakan. Di balik meja kerja, berkas-berkas mulai ditumpuk dengan urutan baru. Detail yang semula dianggap sepele, kini dibaca ulang. Jam, pesan singkat, agenda, kerja semuanya disandingkan. Tidak ada terobosan besar. Belum, tapi ada rasa yakin yang mulai terbentuk bahwa kebenaran tidak akan datang dari pengakuan terbuka, melainkan dari sela-sela kecil dalam narasi yang dibangun terlalu sempurna. Temuan itu datang dari tempat yang nyaris tak diperhitungkan, bukan dari lokasi kejadian, bukan dari pesan pribadi, melainkan dari arsip rutin yang selama ini dianggap sekadar dokumentasi kerja, rekaman rapat internal, puluhan jam percakapan formal yang biasanya hanya dipakai untuk laporan dan evaluasi kinerja. Awalnya, rekaman itu dikumpulkan sebagai pelengkap. Penyidik ingin memahami ritme kerja kantor, alur komunikasi, dan hubungan antar staf. Tidak ada ekspektasi besar. Birokrasi cenderung datar, penuh istilah teknis, dan jarang menyimpan emosi. Namun ketika satu rekaman diputar ulang dengan lebih saksama, ada sesuatu yang terasa berbeda. Dalam rapat itu, sang pejabat berbicara panjang lebar. Nadanya tenang, bahasanya rapi, namun cara ia memberi arahan menarik perhatian penyidik. Jarang memberi instruksi langsung. Sebaliknya, ia membentuk situasi mengajukan pertanyaan yang sudah mengarah pada jawaban tertentu, memberi pujian yang selektif, dan menyisipkan tekanan dengan cara yang halus. Staf humas kerap menjadi pusat interaksi. Namanya disebut lebih sering dari yang lain. Setiap kesalahan kecil dikoreksi di forum tertutup. Setiap keberhasilan dikaitkan langsung dengan kepercayaan pribadi sang pejabat. Di hadapan orang lain, itu tampak sebagai bentuk mentoring. Namun jika disusun berurutan, polanya menjadi jelas. Ketergantungan dibangun secara perlahan. Penyidik memutar rekaman lain. Lalu yang berikutnya. Polanya berulang. Nada yang sama, kalimat yang serupa, dan cara mengendalikan diskusi yang konsisten. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, justru ketenangan itulah yang membuat semuanya berjalan tanpa perlawanan. Sang pejabat selalu berada satu langkah di depan, memastikan semua bergerak sesuai kehendaknya, tanpa harus terlihat memaksa. Dalam beberapa bagian rekaman, terselip percakapan yang tak tercatat di notulen, kalimat singkat yang diucapkan sebelum rapat resmi ditutup, nada suara yang berubah ketika membahas hal-hal sensitif. Disitulah penyidik mulai membaca tekanan psikologis yang selama ini tak terlihat. Bukan hanya pada staf humas, tetapi pada siapapun yang berada di lingkaran terdekat. Rekaman-rekaman itu tidak menunjukkan peristiwa fatal, tidak pula mengungkap rahasia secara gamblang. Namun ia membuka pintu pada motif, tentang kebutuhan akan kontrol, tentang ketakutan kehilangan citra, tentang kebiasaan menyelesaikan masalah dengan cara merapikan narasi, bukan menghadapi substansinya bagi penyidik. Ini adalah potongan penting. Rekaman tersebut menjadi konteks latar psikologis yang menjelaskan mengapa seseorang bertindak seperti itu ketika berada di bawah tekanan. Ia menunjukkan bahwa relasi kuasa bukan sekadar asumsi, melainkan pola yang sudah berlangsung lama. Ketika rekaman itu disandingkan dengan kejadian di apartemen dinas, gambaran besar mulai terbentuk. Tekanan yang dialami staf humas tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari komunikasi yang timpang, janji yang menggantung, dan kendali yang terus. Perlahan, potongan-potongan itu mulai menemukan tempatnya. Tidak sekaligus, tidak dengan dentuman besar,
melainkan lewat penyusunan yang sabar. Penyidik membentangkan alur waktu di papan kerja, agenda rapat, pesan singkat, pergerakan malam kejadian, dan rekaman-rekaman internal yang kini tak lagi berdiri sendiri. Semua saling mengisi, saling menjelaskan. Kesaksian dari beberapa staf mulai masuk. Tidak ada yang secara langsung menyebut pelanggaran, namun cerita mereka memiliki irama yang sama. Tentang cara sang pejabat berbicara, tentang tekanan yang terasa, tanpa pernah diucapkan, tentang rasa sungkan yang membuat banyak hal dibiarkan. Bukan satu suara yang menentukan, melainkan kesamaan pengalaman yang membentuk pola. Rekaman rapat menjadi kunci penguat. Penyidik memutar ulang bagian-bagian tertentu, mencocokkan nada suara dengan situasi yang dilaporkan saksi. Cara sang pejabat mengendalikan forum kini terbaca sebagai kebiasaan, bukan kebetulan. Kontrol itu tidak kasar, tetapi konsisten, dan konsistensi itulah yang membuatnya berbahaya. Alur waktu malam kejadian juga semakin jelas. Tidak ada celah besar, namun justru keteraturan itulah yang mencurigakan. Beberapa keterangan yang awalnya tampak sejalan, kini terlihat disesuaikan. Waktu yang disebutkan terlalu presisi, seolah dihafalkan. Penyidik mencatatnya sebagai tanda bahwa narasi telah dipersiapkan. Di luar ruang penyelidikan, suasana mulai berubah. Media yang sebelumnya berhati-hati kini mulai mengajukan pertanyaan lanjutan. Publik yang semula percaya pada penjelasan singkat mulai merasakan keganjilan. Tidak ada tudingan langsung, namun keraguan perlahan tumbuh. Narasi awal tidak lagi berdiri kokoh. Sang pejabat menyadari perubahan itu. Sikapnya masih tenang, namun kini lebih tertutup. Ia datang ke pemeriksaan lanjutan dengan bahasa yang semakin formal. Memilih kata dengan kehati-hatian ekstra. Tidak ada pengakuan, tidak ada pembelaan emosional. Ia bertahan pada cerita yang sama, berharap konsistensi bisa menjadi pelindung. Namun, di mata penyidik, topeng itu mulai retak. Bukan karena satu kesalahan fatal, melainkan karena tekanan yang tak lagi bisa disembunyikan. Jawaban-jawaban yang dulu lancar, kini memerlukan jeda. Tatapan yang dulu mantap, kini sering menghindar. Hal-hal kecil yang tak bisa disamarkan oleh latihan bicara. Pejabat itu berada di persimpangan yang sunyi. Di satu sisi, mempertahankan kebohongan berarti terus menambah lapisan cerita, menanggung risiko runtuh yang lebih besar. Di sisi lain, menghadapi konsekuensi hukum berarti merelakan citra yang dibangun bertahan-tahan, hancur dalam waktu singkat. Tidak ada pilihan yang mudah, tidak ada jalan keluar yang bersih. Proses itu akhirnya tiba di ruang yang paling sunyi, namun paling menentukan, meja hukum. Tidak ada sorotan berlebihan, tidak ada pernyataan emosional, hanya berkas-berkas yang disusun rapi, kronologi yang dirangkai ulang, dan keputusan untuk membawa perkara ini ke ranah yang tak lagi bisa dikendalikan oleh citra. Aparat kepolisian menyampaikan sikapnya dengan bahasa yang tegas, namun dingin. Jabatan, kata mereka, tidak menghapus tanggung jawab pidana. Kepercayaan publik tidak bisa menjadi perisai ketika fakta berbicara lain. Pernyataan itu bukan ditujukan pada satu orang, melainkan pada sistem yang selama ini terbiasa melindungi dirinya sendiri. Di ruang pemeriksaan lanjutan, sang pejabat duduk lebih lama dari biasanya. Tidak ada lagi jarak aman yang bisa dijaga. Setiap pertanyaan mengarah pada satu kesimpulan yang tak bisa dihindari. Ia tidak lagi berdiri sebagai simbol, melainkan sebagai individu yang harus menjawab rangkaian peristiwa dengan konsekuensi nyata. Ketika tanda tangan dibubuhkan pada dokumen hukum, citra yang dibangun bertahan-tahan runtuh dalam satu tarikan napas. Dampaknya segera terasa. Di kantor pemerintahan, suasana berubah. Rekan kerja yang dulu percaya mulai mempertanyakan sistem yang selama ini berjalan mulus kini diperiksa ulang. Kepercayaan publik yang pernah diberikan tanpa ragu, retak dan membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Tidak semua orang merasa marah. Sebagian hanya merasa kecewa dan kekecewaan sering kali lebih sulit disembuhkan. Bagi keluarga korban, proses hukum bukan penawar luka. Ia hanya memberi batas yang jelas antara benar dan salah. Trauma tidak hilang dengan putusan, namun setidaknya ada pengakuan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar musibah pribadi. Ada tanggung jawab yang ditegakkan, ada kebenaran yang tidak lagi disembunyikan. Di sisi lain, aparat kepolisian menutup berkas dengan kesadaran berat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa penyelidikan bukan hanya soal bukti,
tetapi juga keberanian untuk bertahan di tengah tekanan. Tidak semua pertarungan berlangsung. Sebagian terjadi di ruang sunyi, saat keputusan harus diambil tanpa tepuk tangan. Cerita ini berakhir di meja hukum, tapi pertanyaannya tidak berhenti di sana. Karena yang runtuh bukan hanya satu citra, melainkan kepercayaan. Di balik ruang rapat yang tampak rapi, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa pengawasan bisa melahirkan luka yang sunyi dan seringkali baru disadari saat semuanya terlambat. Kasus ini mengingatkan kita bahwa hukum bukan alat balas dendam, melainkan batas. Batas antara jabatan dan tanggung jawab, antara citra dan kebenaran, antara kuasa dan kemanusiaan. Jika cerita ini membuatmu berpikir, berarti ia belum benar-benar selesai. Karena di luar sana, masih banyak ruang rapat lain. Banyak keputusan yang diambil dalam diam, dan banyak kebenaran yang menunggu keberanian untuk dibuka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa, kebenaran tidak selalu berisik tapi ia selalu menemukan jalannya.